Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi maaf ya sebelumnya aku nggak dapat Zoom yang unlimited, jadi kita pindah-pindah di Zoom. Mudah-mudahan dimaklumi ya. Lanjut lagi tadi yang revolusi industri yang pertama ya. Nah, adanya penemuan mesin uap itu digunakan untuk alat tenun pertama. Karena menggunakan alat tenun yang tadinya manual itu dampaknya meningkatkan produktivitas industri tekstil. Selain itu, mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi. Ya, awalnya kan pakai tenaga angin ya, yang kayak ada layarnya gede gitu ya, pakai tenaga angin. Sekarang pakai tenaga mesin. Jadi kapalnya itu yang awalnya hanya mengandalkan tenaga angin, sekarang bisa berlayar lebih jauh dan lebih cepat. Kapal itu bisa berlayar 24 jam penuh jika mesin uap didukung oleh kayu dan batu bara yang cukup gitu. Jadi tidak lagi mengandalkan tenaga angin. Nah, revolusi industri yang ini, yang pertama ini, yang ditandai dengan adanya mesin uap ini, itu memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat karena tadi tidak mengandalkan tenaga angin lagi, jadi lebih cepat dan lebih jauh gitu berlayarnya. Nah, hal ini mengakibatkan adanya penjajahan di kerajaan Afrika dan Asia. Mungkin salah satunya Indonesia juga ya. Nah, dampak lainnya itu ada pencemaran lingkungan karena asap dari mesin uap dan limbah-limbah dari pabrik. Gitu. Jadi di revolusi industri satu ini dimulai dengan penemuan mesin uap yang digunakan pada industri tenun di Inggris. Ya. Jadi itu meningkatkan produktivitas industri tekstil. Selain itu diterapkan juga di kapal alias di alat transportasi. Nah, ini mengakibatkan kapalnya bisa berlayar lebih jauh dan lebih cepat. Jadi mereka bisa mengirimkan kapal perang ke seluruh dunia. Nah, ini mengakibatkan adanya penjajahan di kerajaan-kerajaan Afrika dan Asia. Selain itu dampak negatifnya itu ada pencemaran lingkungan. Jadi dampak positifnya itu meningkatkan produktivitas industri tekstil. Terus untuk alat transportasi bisa jadi lebih jauh dan lebih cepat. Tapi dampak negatifnya itu ada penjajahan sama ada pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi setiap revolusi industri itu pasti ada dampak positif sama dampak negatif. Kemudian revolusi industri 2 itu ditandai dengan adanya tenaga listrik, penemuan tenaga listrik. Nah, ini juga diterapkan di industri alias di pabrik gitu ya. Dulu di akhir tahun 1800-an itu kita mulai produksi mobil secara massal gitu ya. Tapi dulu awalnya itu satu orang merakit satu mobil. Jadi kayak misalnya mobil A itu dirakit oleh orang satu, mobil B itu dirakit oleh orang dua gitu. Jadi satu orang satu mobil di titik yang sama dari awal sampai akhir jadi satu mobil itu dilakukan oleh satu orang. Nah, hal ini mengakibatkan produksi mobilnya itu kan lambat. Terus orangnya juga harus tahu kan prosesnya dari awal sampai akhir. Eh, jadinya produksi mobilnya lambat gitu ya, tidak berjalan dengan cepat. Karena ditemukan tenaga listrik itu bisa digunakan untuk ini lini produksi atau assembly line atau ban berjalan. Jadi kayak gini gitu yang di pabrik-pabrik itu ada kayak ban berjalan gitu loh yang buat pindah-mindahin
produksi itu yang tadinya satu orang satu mobil, jadi satu orang itu hanya perlu menjadi spesialis di satu bidang aja. Misalnya kita mau bikin mobil gitu ya, gambarannya. Misalnya si A ini ya udah bagian masang roda aja gitu ya. Terus nanti dioper ke si B, udah ada rodanya gitu. Nanti si B bagian masang jendelanya gitu ya. Setelah dipasang jendelanya dioper lagi ke si C, jendela sama pintu misalnya ya. Nanti si C bagian misalnya interiornya gitu, desain interiornya kayak gitu. Jadi satu orang cukup spesialisasi di satu bidang aja gitu. Nggak perlu satu orang bisa merakit mobil dari awal sampai akhir kayak gitu. Tentu saja ini jadi lebih cepat kan ya proses produksinya. Terus nggak perlu nyari orang yang bisa rakit mobil dari awal sampai akhir. Cukup nyari orang yang spesialis di satu bidang aja. Nah, revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua, karena ditemukannya lini produksi ini, selain mobil, ternyata tank, pesawat, dan senjata juga bisa dibuat secara massal, secara besar-besaran, dengan cepat gitu. Jadi dampaknya yang pertama ya positifnya jadi proses produksi lebih cepat dan murah karena nggak perlu nyari orang yang bisa dari awal sampai akhir gitu, cukup spesialis di satu bidang, lebih cepat dan lebih murah. Tapi dampak negatifnya ya tadi di jadi ada perang dunia gitu ya, dengan didukung ribuan tank, pesawat dan senjata dari hasil produksi massal tadi gitu, menggunakan lini produksi tadi gitu. Untuk revolusi industri 3 itu ditandai dengan adanya IT, komputasi, dan komunikasi. Nah, di abad ke-20 ini, manusia tidak lagi memegang peranan penting karena di industri itu sudah digantikan oleh komputer dan robot gitu. Jadi semua prosesnya sudah otomatis menggunakan komputer dan robot. Walaupun nggak 100% otomatis gitu ya, tapi banyak peran manusia yang digantikan oleh komputer dan robot. Contohnya aja dulu kan kalau mau ke tol, kan dulu mah kita ngasih uang ke orang gitu ya, atau ngasih kartu ke orang gitu kan. Kalau sekarang nggak ada kan yang di tol yang nerima uang gitu, karena kita ngetap sendiri gitu. Itu kan salah satu contohnya. Peran manusia diganti oleh komputer gitu. Salah satu komputer yang pertama kali dikembangkan di era Perang Dunia Kedua adalah Colossus. Itu dibuat untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman. Tapi komputer Colossus ini bentuknya tidak seperti komputer kita sekarang, yang kita pakai sekarang ya. Bentuknya gede dan membutuhkan listrik yang besar, yaitu 8.500 watt. Dia menerima perintah lewat pita kertas, terus apa dihitung gitu ya kode-kodenya, nanti outputnya berupa kayak lampu-lampu gitu. Tetapi seiring kemajuan teknologi komputer, adanya penemuan semikonduktor, transistor, dan integrated chip atau IC, itu membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, tapi fiturnya semakin canggih. Seperti yang kita pakai sekarang gitu ya. Laptopnya udah bisa dibawa kemana-mana, listriknya nggak gede, tapi fiturnya banyak. Bisa ngetik, bisa nonton video, bisa tersambung ke internet gitu. Mengecilnya ukuran komputer ini membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin lini produksi gitu, yang tadi menggantikan posisi manusia. Jadi ulang lagi ya, tadi yang pertama itu revolusi industri pertama ditandai dengan apa? Dengan penemuan
Mesin uap. Ya, mesin uap ya. Dampak positifnya tadi meningkatkan produktivitas, misalnya di industri. Terus juga membuat transportasi lebih cepat dan jaraknya lebih jauh, jarak tempuhnya. Tapi dampak negatifnya ada penjajahan dan pencemaran lingkungan. Untuk yang kedua ditandai dengan adanya penemuan apa? Gak listrik. Ya, listrik. Terus itu nanti dipakai di lini produksi, jadinya produksi lebih cepat dan murah gitu ya. Tapi dampaknya tadi ribuan tank, pesawat, dan senjata bisa diciptakan dari pabrik-pabrik itu. Gitu. Kalau revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya teknologi IT atau komputer gitu ya. Dampaknya ya memang sih apa proses produksinya itu bisa otomatis gitu ya pakai komputer dan robot. Tapi dampak negatifnya itu jadi banyak posisi manusia yang tergantikan gitu, memicu terjadinya pengangguran kayak gitu. Kita sekarang ini menghadapi revolusi industri yang keempat. Bukan cuma ada komputer, tapi ada ke apa ya keterhubungan gitu antara perangkat itu melalui teknologi internet. Jadi semua perangkat bukan hanya komputer ya, bukan hanya laptop atau personal komputer, tapi dari HP, terus sekarang kan ada tuh TV pintar, kulkas pintar, lampu pintar, semuanya terhubung ke internet gitu. Jadi bukan hanya ada teknologi, tapi di revolusi industri keempat ini sudah saling terhubung menggunakan teknologi internet tadi. Nah, makanya revolusi industri keempat ini ditandai dengan adanya IoT atau Internet of Things. Semua perangkat itu terhubung ke internet gitu. Dan ada juga teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Kayak kecerdasan buatan gitu kan sekarang banyak ya AI gitu. Banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba sekarang muncul jadi inovasi baru. Contohnya kalau dulu pengen naik ojek itu kan kita datang ke tukang ojeknya gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu kita datang ke tukang ojeknya tapi tinggal buka HP, buka aplikasi Gojek atau Grab, terus tinggal pesan nanti nunggu dijemput. Terus misalnya dulu kalau pengen dengerin musik ya kita beli kaset atau CD gitu ya. Kalau sekarang pengen dengerin musik ya tinggal buka HP, buka Spotify atau YouTube terus disetel gitu lagunya kan. Jadi eh, banyaklah hal-hal yang berubah gitu ya dari zaman dulu. Nah ini contoh penerapan teknologi gitu ya dengan dukungan internet. Contohnya kayak sharing ekonomi itu ada Uber iklan, ada Grab, Gojek, ada AdSense. Terus di education itu ada Coursera, edX, Udacity, terus di marketplace ada Tokopedia, Bukalapak, di cloud kolaboratif itu ada Google Drive, ada Dropbox juga. Terus di layanan kesehatan itu ada Klik Dokter, ada Halodoc, ada Good Doctor ya, macam-macam sekarang. Terus di pemerintahan juga ada e-government, semua sekarang punya web. Terus sekarang juga udah mulai ada smart city ya, yang isinya rumah-rumah pintar yang kayak lampunya itu bisa diatur dari HP gitu ya. AC-nya bisa diatur dari HP kayak gitu-gitu. Rumah pintar di dalam satu kota itu namanya smart city. Terus ada smart appliance juga yang semua-semuanya terhubung ke internet. Kita bisa atur dari HP atau bahkan bisa menyala atau mati secara otomatis.
Nah, ini adalah dampak dari revolusi industri yang keempat. Itu ada ancaman dan peluangnya. Ancamannya itu akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Contohnya kayak tadi ya yang petugas di jalan tol itu kan sekarang digantikan dengan eh, mesin tap otomatis kan ya. Jadi kita tinggal nge-tap kartunya gitu. Nggak perlu bantuan manusia, nggak perlu ngasih uang atau nungguin kembalian gitu. Terus diestimasi di masa yang akan datang 65% murid SD yang sekarang lagi sekolah SD itu nanti waktu gede akan melakukan pekerjaan yang belum pernah ada sekarang. Gitu. Jadi banyak pekerjaan baru yang belum ada sekarang gitu ya, belum terpikirkan sekarang juga. Jadi anak-anak SD sekarang tuh nggak 65%-nya itu bekerja bukan di pekerjaan yang ada sekarang gitu, tapi mereka bekerja di bidang yang baru yang belum terpikirkan sekarang. Terus, tapi dari ancaman itu juga ada peluang. Peluangnya itu era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja sampai 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Walaupun tadi ada ancaman ya kehilangan pekerjaan, tapi ada peluang nih untuk pekerjaan baru sebanyak 2,1 juta potensinya gitu ya. Nah, gimana caranya kita masuk ke 2,1 juta ini ya harus punya skill tertentu supaya bisa mengerjakan pekerjaan baru itu gitu. Supaya nggak tergeser oleh teknologi nih, supaya tidak termasuk ke dalam 1 sampai 1,5 miliar ini gitu. Juga terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 2,6 miliar metrik ton dari 3 industri elektronik, logistik, dan otomotif dari tahun 2015 sampai tahun 2025 menurut World Economic Forum. Terus sekarang lagi gencar-gencarnya yang kayak sepeda listrik, terus motor listrik, mobil listrik itu ya. Salah satunya kan tujuannya untuk pengurangan emisi karbon. Itu kan eh, salah satu dampak revolusi industri 4 juga. Contohnya gitu. Yang di bidang transportasi. Otomotif ya, otomotif. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, Bu. Mohon Oke. maaf, Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Yang dampak revolusi industri 4.0 itu yang ancaman, yang diestimasi bahwa masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar itu maksudnya apa ya, Bu? maksudnya sekarang anak-anak sekolah SD sekarang itu nanti waktu gedenya bekerja pada pekerjaan yang baru. Contohnya aja sekarang banyak kan pekerjaan baru, contohnya kayak ojek online. Dulu kan nggak kepikiran gitu ya untuk ada ojek online, tapi sekarang ada kan ya. Itu contoh pekerjaan baru. Jadi sekarang anak SD yang sekarang lagi sekolah SD itu nanti waktu gedenya diestimasi ya 65% itu akan bekerja pada pekerjaan yang baru yang belum ada hari ini gitu. Jadi ya harus punya skill gitu supaya bisa masuk ke pekerjaan baru itu. Contohnya tadi kayak critical thinking, system thinking, kayak gitu gitu sih. Itu berarti itu termasuk ancaman ya, Bu, untuk data Oh, di sini. iya sih. Ya, ya harusnya peluang ya. Apa? Gimana?
Izin bertanya, Bu. Ya, ya, Eh, Fungsi keberadaan Undang-Undang ITE dalam revolusi industri 4.0 apa ya, Bu? ya. Level apa? Undang-Undang ITE. Ya, fungsi keberadaan Undang-Undang ITE dalam revolusi industri 4.0. Undang-Undang ITE yang mana ya? Yang membungkam kritik itu bukan. Pencemaran nama baik bisa dituntut, yang itu bukan. Menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman, yang itu bukan. Kalau yang aku baca itu sih Undang-Undang ITE. Soalnya kan sampai saat ini kan masih banyak ya, Bu, ya, kejahatan di dunia cyber. Nah, fungsinya Undang-Undang Undang-Undang ITE dalam dunia industri 4.0 itu apa ya, Bu? Soalnya sering dilanggar. Iya, nah itu salah satu unsur utama perkembangan revolusi industri 4. Ini unsur pengembangannya itu ada kayak dari Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, sama ada Cyber Security. Ini salah satu unsur penting ya di revolusi industri 4 ini, karena penggunaan internet itu kan data kita diupload semua gitu ya ke internet, dan kita butuh perlindungan untuk data kita gitu kan ya. Itu hubungannya ke cyber security sih. Untuk mencegah cyber attack itu bisa kayak malware, ransomware, social engineering, sama phishing, dan lainnya. Harapannya setelah kita tahu cyber attack itu bentuknya apa aja, nanti kita bisa menghindarinya. Nah, untuk cyber security ini nanti kita bahasnya di yang IoT ya, di materi ke-14 ya, kok. Di materi setelah UTS nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang cyber security. Gitu. Gimana Andrea ya tadi? Apakah sudah cukup jelas, Andrea? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih juga. Ini juga nanti di budaya digital ya kita bahas lebih lanjut ya setelah UTS. Ibu, maaf izin tanya. Ya, Kan kita di pertemuan 4 sampai 7 tuh praktek ya, Bu. Buat UTS-nya nanti bakal kayak gimana ya, Bu? UTS-nya karena kita offline ya, jadi nggak banyak coding ya. Paling codingnya yang sederhana aja. Tapi nanti ada juga kayak misalnya aku ngasih kode, terus misalnya kayak gini gitu ya. Dari kode itu install input input sama dengan 60, outputnya apa gitu. Begitu sih outputnya apa. Kayak gitu. Terus misalnya ada nih aku kasih soal kayak gini. Terus error kodenya. Kenapa kode itu error? Kurang apa gitu. Ternyata kurang
2 kan ya, kayak gitu-gitu sih. Bu, maaf share screen-nya belum keganti. Oh ya, kayak gitu sih. Paling aku ngasih kode, terus aku kasih misalnya inputnya segini, maka outputnya apa gitu. Contohnya kan nanti tracing kan ya, tracing kode. Masuk ke sini enggak. Masuk ke sini enggak. Masuk ke sini enggak, iya. Berarti outputnya C gitu. Terus ada juga yang misalnya aku kasih kode kayak gini. Kode kayak gini. Terus waktu dijalankan, ternyata error. Kenapa error? Jawabannya ya karena kurang titik 2. Nanti teman-teman tulis harusnya if nilai lebih dari sama dengan 90 titik 2. Ya di bagian sininya kurang titik 2. Paling kayak gitu sih. Maksudnya enggak yang susah-susah gitu. Ngoding. Yang maksudnya soalnya paling kayak tracing, outputnya apa. Terus misalnya ada, kan tadi ada ini ya, ada dictionary sama apa tadi? Apa bukan? Oh, tapel ya, nah, tapel. Yang ini tapel sama dictionary. Misalnya ada data kayak gini, nama, malah, terus umur 30, jenis kelamin perempuan, ini kayak gitu ya. Ini termasuk tipe data apa? Tapel atau dictionary gitu. Alasannya apa? Kayak gitu-gitu sih paling soalnya. Oh, baik Bu. Makasih Bu. Ya. Kalau yang lain gimana? Tadi sampai mana? Oh iya Bu, yang internet Ya, tadi mana ini? ya, ya, kenapa? Yang coding, yang coding integer nilai tadi kayak gimana ya tampilannya? Integer nilai. Yang ini. Yang ini. Yang terima kasih Bu. Tadi kan udah ada yang record ya, Rizka bukan? Nanti di ini ya, di sharing ya sama yang lain. Itu sih paling kayak tracing ya. Tracing itu kayak kita baca kodenya, terus lihat alurnya gitu ya. Nanti outputnya apa, kenapa ada error, kayak gitu. Ya, bukan yang loading yang susah gitu ya. Tenang aja. Kita lanjut ya ke unsur utama perkembangan revolusi industri 4. Unsur yang pertama itu adalah Internet of Things atau semua things, semua perangkat itu terhubung ke internet. Ini adalah konsep di mana suatu alat fisik atau mesin terkoneksi ke jaringan internet sehingga dia mampu mentransfer data tanpa diperlukan bantuan manusia. Sebenarnya ada 5 unsur pembentuk IoT, yaitu kecerdasan buatan,
kecerdasan buatan, konektivitas. Konektivitas itu ya terhubung ke internet gitu ya. Jadi dia bisa terhubung ke perangkat lain. Sensor itu untuk menerima sinyal dari dunia nyata kita. Misalnya kayak ada sensor, kayak ada lampu gitu ya yang bisa nyala otomatis dan mati otomatis melalui gerakan gitu ya. Kalau ada gerakan berarti ada orang. Kalau ada orang, lampu dinyalakan gitu kan ya. Gimana caranya dia tahu ada orang atau enggak di daerah situ ya berarti dari sensor kan ya, dari sensor gerak gitu. Ada lagi sensor intensitas cahaya. Misalnya kalau intensitas cahayanya tinggi berarti dia lagi siang hari. Kalau siang hari berarti lampu mati gitu. Kalau intensitas cahayanya rendah berarti dia lagi malam hari. Kalau malam hari berarti lampu nyala kayak gitu-gitu. Dan ada keterlibatan aktif juga. Jadi selain dia bisa nyala atau mati otomatis, si usernya juga bisa terlibat aktif ke sistem. Jadi dia bisa menyalakan atau mematikan secara manual gitu ya melalui misalnya handphone. Terus juga bisa menjadwalkan, misalnya jam segini sampai jam segini nyala gitu, di tanggal sekian nyala gitu. Jadi tidak hanya otomatis ya, tapi masih melibatkan usernya. Adapun kecerdasan buatan sendiri ya untuk membuat keputusan kapan dia nyala, kapan dia mati gitu. Misalnya lihat pola dari usernya. Setiap jam 5 ada gerakan misalnya, berarti diidentifikasi oleh sistem bahwa setiap jam 5 itu usernya pulang kerja misalnya ya. Nah, makanya misalnya setiap 5 menit sebelumnya itu di rumah itu lampunya nyala, AC-nya nyala. Jadi waktu usernya pulang ke rumah tuh rumahnya dalam keadaan dingin, sejuk, dan lampunya nyala kayak gitu ya. Jadi dia bisa mengenali pola, mengenali suara, misalnya dari usernya bilang lampu nyala, terus lampunya nyala sendiri kayak gitu. Itu masuknya ke kecerdasan buatan. Nah, tentu saja itu melibatkan algoritma bahasa pemrograman ya. Baik untuk kecerdasan buatannya maupun untuk sensornya gitu. Gimana sensor bisa menerima sinyal dari kita gitu, dari usernya kayak gitu, itu butuh algoritma bahasa pemrograman. Gitu, contoh dari Internet of Things kayak Smart City, Autopilot kayak mobil yang bisa parkir sendiri, mobil yang bisa jalan sendiri, atau sekarang kan banyak ya perangkat pintar kayak kulkas pintar, TV pintar, smartphone gitu ya, HP pintar, kayak gitu-gitu tuh termasuk ke IoT. Itu sih. Semua perangkat elektronik yang terhubung ke internet itu disebut IoT. Terus unsur yang kedua itu adalah big data. Big data itu sesuai namanya ya, ukurannya besar. Bukan cuma kayak 100, 200, atau 1000, 2000 data ya, tapi udah kayak ratus ribuan, jutaan, bahkan miliaran, atau tidak terhitung lagi gitu ya, karena ukurannya sangat besar. Selain ukurannya juga velocity atau kecepatan pertambahannya itu sangat cepat. Bisa per menit, per detik, bahkan real time gitu ya. Sepersekian detik ada data baru gitu. Kayak misalnya per sekian detik itu selalu ada yang posting di media sosial. Kayak gitu kan berarti datanya nambah gitu kan ya. Itu contoh dari big data. Terus variasinya juga macam-macam. Bukan hanya yang terstruktur tahu kan ya, data terstruktur teman-teman tahu nggak? Data terstruktur itu adalah yang dalam bentuk tabel ya. Kayak misalnya ada nama, berat badan, umur, tinggi badan, alamat misalnya ya. Itu contoh data terstruktur, bisa direpresentasikan ke dalam tabel. Kalau tidak terstruktur itu contohnya kayak foto, image gitu ya.
video, suara, itu data tidak terstruktur, tidak bisa direpresentasikan ke tabel gitu. Tentu saja untuk data terstruktur dan tidak terstruktur cara analisisnya, cara ngolahnya itu beda ya. Teks juga itu adalah data tidak terstruktur. Kan banyak ya sekarang kayak text mining, orang-orang melakukan penelitian dengan text mining. Gitu-gitu. Kalau datanya dalam bentuk tabel ya berarti data mining. Datanya terstruktur gitu ya. Mengambil insight dari data. Bisa klasifikasi, bisa clustering, bisa forecasting, dan lain sebagainya. Terus value-nya juga macam-macam. Bisa integer, bisa string, bisa boolean gitu ya. Macam-macam bentuknya, bentuk tipe datanya gitu ya. Terus veracity-nya juga bagus. Maksudnya akurasinya bagus, bukan hanya asal banyak, asal cepat, asal macam-macam gitu ya. Tapi sumbernya juga harus akurat, datanya harus bagus gitu ya. Karena secanggih apapun algoritma yang kita pakai untuk mengolah data, kalau datanya sampah, ya keluarnya sampah gitu ya. Garbage in, garbage out. Secanggih apapun algoritma yang kita pakai untuk mengolah data ya, kalau datanya sampah ya hasil analisisnya juga sampah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau gold yang masuk, emas yang masuk ya emas juga yang keluar gitu. Walaupun algoritma yang kita pakai untuk mengolah data itu algoritma yang sederhana, tapi kalau datanya bagus ya hasil analisisnya juga akan bagus merepresentasikan dunia nyata gitu, bisa mencapai tujuan analisis kita. Big data ini sudah dimanfaatkan di berbagai jenis bisnis serta mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis. Jadi kayak keputusan manajerial kayak gitu-gitu itu dari big data. Itu saja bukan dalam bisnis aja, tapi dalam bidang lain juga. Kayak kedokteran, kayak macam-macam lah ya, semua bidang sekarang udah pakai big data. Unsur yang ketiga itu augmented reality. Ini salah.